Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fadila dari kelompok SIG. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan yaitu apa saja metode dalam memperoleh data digital pada SIG. Nah, yang pertama saya di sini pertama menjelaskan, lalu dilanjutkan oleh teman-teman saya. Ini adalah nama kelompok saya, yaitu ada dengan saya sendiri, Wahyu Fadila, Wandi, Randeka Putra, dan Rio Andika Trisha Putra. Lalu masuk ke metode yang pertama yang saya jelaskan di sini, yaitu metode digitasi. Proses perolehan data spasial dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu yang paling dikenal adalah dengan cara digitasi. Proses digitasi akan mengubah objek titik, garis, dan poligon analog pada sebuah hard copy menjadi bentuk data vektor digital. Nah, sebenarnya saya jelaskan dulu. Itu pada awal perkembangan SIG itu proses digitasi banyak dilakukan dengan menggunakan meja digitasi atau sering pula dikenal dengan nama tablet digitasi. Nah, peta yang akan didigitasi itu berupa peta analog atau peta konvensional diletakkan pada meja digitasi. Nah, tanda silang pada pointer meja digitasi tersebut digunakan untuk memandu mengarahkan digitasi. Koordinat posisi pointer meja digitasi tersebut tercatat dan ditransfer ke dalam komputer untuk selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis seperti ArcInfo namanya. Sumber dari digitasi ini yaitu berupa data analog, yaitu berupa peta konvensional ataupun foto udara. Dalam proses digitasi menggunakan meja digitasi ini sangat berpengaruh akurasinya kepada operator yang melakukan digitasi tersebut. Karena tingkat kesulitan yang diperoleh dengan menggunakan cara ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan proses digitasi menggunakan metode on-screen. Nah, ini adalah bentuk atau contoh dari meja digitasi. Lalu selanjutnya yaitu proses digitasi juga ada yang namanya digitasi on-screen. Itu adalah digitasi yang dilakukan pada layar monitor komputer dengan memanfaatkan berbagai perangkat lunak sistem informasi geografis, yaitu contohnya seperti ArcView, MapInfo, AutoCAD Map, dan lain-lain. Data sumber pada digitasi ini tidak lagi dalam bentuk peta analog atau hard copy, tetapi sudah terlebih dahulu di-scan dengan perangkat scanner. Penscanan ini akan membentuk sebuah data yang mirip dengan hard copy yang telah di-scan, dan hasilnya dalam bentuk data raster dengan format file seperti .jpg, .bmp, .tiff, dan .gif, dan lain-lainnya. Data tersebut berwujud file gambar raster yang dapat dilihat dengan menggunakan berbagai perangkat lunak pengolah gambar. Pada perangkat lunak sistem informasi geografis, data raster tersebut ditampilkan di layar monitor sebagai layar raster. Data raster dijadikan latar belakang atau backdrop dalam proses digitasi. Nah, ini dia contoh digitasi on-screen. Ya, digitasi on-screen namanya. Lalu yang selanjutnya, digitasi dilakukan dengan cara ini adalah cara digitasi on-screen ini ya.
Digitasi dilakukan dengan cara membentuk serangkaian titik atau garis menggunakan pointer yang dikendalikan melalui mouse pada layar komputer di sepanjang objek digitasi. Setiap objek spasial dapat direkam sebagai layar-layar yang berbeda. Misal dari sebuah data raster peta administrasi terdapat fenomena jalan, sungai, dan batas administrasi. Ketiga fenomena tersebut dalam proses digitasi sebaiknya dipisahkan saja menjadi layar-layar yang terpisah, yaitu layar-layar jalan sendiri, yaitu layar sungai dan administrasi, sehingga masing-masing fenomena dapat dipisahkan sebagai file yang berdiri sendiri. Nah, itu penjelasan dari saya mengenai metode digitasi. Selanjutnya, metode terrestris akan dijelaskan oleh teman saya, Fandi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Wahyu Fadila tentang terrestris, perolehan data spasial lain yang bersifat pengukuran terestrial sering dilakukan dengan menggunakan teodolit. Pengukuran dengan menggunakan teodolit ini dapat menghasilkan serangkaian data spasial berupa jarak, sudut, ketinggian relatif, serta posisi relatif dari sebuah objek dengan objek lainnya. Pemetaan kontur untuk penggunaan tertentu seperti perencanaan jalan, pembangunan dam, gedung, dan lain-lain sangat memerlukan metode pengukuran ini. Alat teodolit ini memanfaatkan perangkat optis untuk pengambilan data. Dalam teodolit digital yang saat ini banyak digunakan, posisi azimut dapat diketahui pada perangkat digital yang terpasang. Berikut adalah gambar dari penggunaan terrestris ini. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Andika akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu Global Positioning System. Yang pertama, perangkat GPS yang kita gunakan untuk pengambilan data itu sebenarnya perangkat penangkap sinyal dari beberapa GPS yang mengorbit di atas lokasi survei. 2. Panduan dari sinyal satelit GPS tersebut memberikan informasi lokasi receiver GPS. Ketiga, berbagai permasalahan sering muncul dengan perangkat bantu GPS ini. Contohnya masalah akurasi pengukuran. Berikutnya, keraguan sering muncul atas data yang didapatkan pada receiver GPS. Hal ini berkaitan dengan jenis receiver GPS yang kita gunakan untuk mengukur kondisi atmosferik, kondisi keterbukaan lokasi, topografi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada di kondisi tertentu nilai kesalahan yang ada dapat ditolerir. Nilai kesalahan yang sering muncul itu dapat diminimalisir dengan memaksimalkan pemilihan waktu pengambilan data yang tepat. Contohnya memperhatikan kondisi cuaca atau atmosfer, penggunaan jenis receiver GPS yang baik, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Kaputra. Di sini saya akan menjelaskan citra penginderaan jauh. Yaitu sejalan dengan perkembangan teknologi penginderaan jauh, data spasial dapat diperoleh melalui foto udara digital, citra satelit ataupun radar. Data spasial yang dihasilkan dari metode ini berupa data raster. Informasi spasial berupa nilai piksel. Pada citra satelit, nilai piksel adalah gambar nilai pantulan objek di muka bumi yang diterima sensor satelit. Setiap satelit memiliki variasi pemisahan panjang gelombang, tangkapan, pantulan spektral, atau bandwidth. Seperti ini gambar citra penginderaan jauh.
Yaitu demikian pula dalam kaitannya dengan resolusi spasial atau luasan wilayah yang terekam dalam 1 piksel. Sebuah piksel pada citra satelit menggambarkan nilai dominan pantulan objek pada suatu luasan tertentu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya salah, saya minta maaf. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.